Oke, saya rekam terus saya share screen tadi. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau tanya mungkin teman-teman mengenai ini ya, bagian apa BMC-nya. Oke, kita lanjut. Ayo pada masuk. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, sekarang kita bahas mengenai untuk apa ya finance ya. Itu untuk yang revenue stream. Jadi revenue stream itu berisi mengenai dari manakah kita bisa mendapatkan sumber-sumber penghasilan gitu loh. Dari situ. Jadi misalnya dari customer kita, kemudian dari mana lagi misalnya dari biaya mungkin dari biaya hasil biaya sewa gedung, sewa ruangan gitu atau mungkin dari tempat lain gitu loh. Itu merupakan revenue stream. Nah kemudian kalau di sini ada lagi cost structure. Jadi cost structure itu bisa bicara mengenai biaya yang harus dikeluarkan. Kalau tadi revenue itu berarti uang yang masuk. Kalau sini cost structure itu adalah kita bicara mengenai uang yang harus kita keluarkan. Kenapa kita keluarkan uang ini? Karena misalnya untuk apa? Untuk membayar apa? Misalnya membayar gaji, membayar gaji karyawan, atau misalnya membayar apa? Bayar listrik, kemudian membayar sewa ruangan, gitu kan? Bayar transport, kemudian juga misalnya apa? Untuk misalnya biaya pemasaran produk, gitu ya. Misalnya untuk biaya apa? Misalnya ya untuk pembayaran pajak, misalnya pajak umbul-umbul, pajak spanduk, gitu kan ya kemudian ya cetak spanduk semuanya gitu loh. Kemudian desain spanduk itu semua kan harus kita bayar gitu loh. Kemudian juga misalnya apa lagi? Misalnya untuk apa ada lagi business service gitu loh. Business service dalam artian adalah ya memang uangnya harus kita keluarkan supaya kita bisa apa supaya kita bisnis kita lancar gitu loh. Ya, kemudian juga kalau di sini cost structure itu bisa dibagi dua secara umum. Jadi fixed cost dan juga variable cost. Fixed cost itu berarti biaya yang harus kita keluarkan setiap bulannya misalnya. Jadi biaya yang memang harus keluar, mau nggak mau harus keluar. Maka disebut dengan fixed cost. Misalnya apa? Sewa gedung, atau sewa ruangan gitu ya. Biaya listrik, gitu, gaji karyawan, gitu kan. Itu sebenarnya harus memang itu sifatnya fix gitu kan. Kemudian apa lagi? Kemudian misalnya apa lagi? Kalau apa variable cost, misalnya apa? Misalnya seperti untuk biaya entertain, gitu kan. Misalnya kita masuk pada apa variable cost gitu kan. Kemudian apa lagi? Misalnya misalnya untuk biaya misalnya untuk misalnya apa? Untuk sewa apa? Misalnya untuk sewa lapak gitu ya. Kalau misalkan karena ada pameran, ini kan masuk kepada variable cost karena kan tidak setiap bulan kita misalnya melakukan pameran gitu ya. Apalagi kira-kira yang lain misalnya yang masuk kepada variable cost itu apalagi misalnya kan tadi misalnya tadi apa kalau misalkan kita ikut dalam sebuah event gitu ya misalkan kita harus bayar itu juga merupakan bagian daripada variable cost misalnya apa misalnya kita bayar cetak spanduk kita bayar misalnya cetak apa flyer kita bayar misalnya apa tadi bayar pajaknya karena kita ada apa kita ikut dalam sebuah event gitu loh gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya mungkin teman-teman. Kalau saya agak terlalu cepat, nanti tolong saya di-info ya teman-teman ya. Santai aja. Oke, kita lihat kepada format laporannya. Format laporannya ini isinya ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang pertama, bab satu adalah kita bicara mengenai overview untuk bisnis background-nya ya. Jadi apa sih latar belakang kalian mendirikan bisnis ini gitu loh. Apa sih ada nggak sih masalah yang ingin kalian pecahkan di situ gitu loh. Kemudian kalau kita bicara mengenai visi, berarti visi adalah mimpi kalian ke depan gitu. Misalnya 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan itu apa yang menjadi visi kalian gitu loh. Kemudian misi itu adalah bagaimana kalian bisa membreakdown tadi visi yang tadi mimpi jangka panjangnya kalian itu menjadi jadi hal-hal yang sifatnya bisa lebih dicapai dalam jangka pendek itu maksudnya yang
itu yang dijabarkan dalam misi gitu loh. Kemudian product description, kemudian struktur organisasi gitu loh. Lalu kemudian di sini di bab 2 kalian jelaskan tadi yang BMC-nya tadi ya, business model canvas-nya. Nah, kemudian di bab 3 ini kita bicara mengenai financial plan atau mungkin juga yang sering disebut dengan RAB, rancangan anggaran belanja gitu loh. Jadi di sini kalian jelaskan apa sih apa namanya berapa kebutuhan modalnya gitu kan, berapa kebutuhan modal, kemudian juga apa yang akan kalian belanjakan, kemudian penghasilannya dari mana gitu kan ya. Kemudian juga kalian jelaskan kapan kalian bisa mencetak BEP, bisa mencapai BEP, ya kan? Bedanya antara laba keuntungan dengan BEP gitu. Jadi kalau keuntungan itu kan selisih dari penjualan, revenue dikurangi dengan operational cost tadi. Maksudnya kalau masih ada sisa, berarti itu bagian dari itu adalah merupakan bagian dari profit gitu loh. Cuma kan karena kalian tadi ngeluarin modal di awal kan besar, jadi kan nggak mungkin sekalinya kalian profit langsung BEP, langsung break even point. Tapi kan ada masanya di mana kalian gitu, ada masa di mana perusahaan itu harus berusaha untuk bisa mendapatkan laba terus laba sampai akhirnya kepada titik di mana dia sudah mencapai BEP, break even point gitu loh. Jadi perusahaan itu tidak merugi lagi. Jadi kalau dalam laporan keuangannya itu sudah tidak merah lagi gitu. Oke, kalau misalkan kalian itu mau menggandeng investor, di sini kan akan menjelaskan berapa banyak profit atau bagaimana sistem pembagian profit sharing-nya gitu loh. Jadi ini yang dibagi itu adalah profitnya ya, bukan revenue tapi profitnya. Jadi kan nanti masyarakat, Pak, ini kalau misalkan company ini selama 7 bulan, 8 bulan itu belum bisa mendapatkan profit, bagaimana? Nggak masalah, berarti profitnya belum akan dibagikan kepada funder. Misalnya, oke, misalkan gini, jadi si pengusaha ini, bisnis person itu dia akan mengeluarkan profitnya itu setelah ketahuan, setelah bisa mencetak keuntungan gitu loh. Jadi yang pastinya kan yang akan dikembalikan kepada si investor itu adalah pokok pinjaman berikut dengan profitnya gitu loh. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau ditanya mungkin, guys? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, kemudian gini, kalau kita bicara strategi marketing. Kalau kita bicara mengenai strategi marketing, berarti sebenarnya kita tuh bicara juga mengenai marketing mix yang pernah dijelaskan oleh Philip Kotler gitu loh. Apa aja isinya marketing mix itu? Oke, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Tapi sebenarnya begini, strategi pemasaran itu atau marketing strategi itu apa sih? Jadi itu merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan. Jadi sini karena marketing strategi itu merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan dari perusahaan karena perusahaan itu melihat adanya potensi gitu loh. Ya kan kalau adanya potensi, adanya peluang di luar sana, walaupun juga pastinya adanya ancaman gitu kan ya. Tapi juga perusahaan bisa melihat, oke, dengan kemampuan saya seperti ini, dengan kemampuan saya baik dari sisi aset bensin produksi maupun juga dari sisi sumber daya manusia, sumber daya finansial. Dia melihat, oke, kekuatan saya di sini, kemudian walaupun saya punya weakness, tapi saya bisa meminimasi weakness saya dan saya bisa melihat adanya peluang di luar sana gitu loh. Atau opportunities, walaupun di luar sana juga adanya ancaman atau threats gitu loh. Oke, jadi strategi pemasaran itu mempunyai tujuan beberapa sebagai berikut gitu ya. Di antaranya adalah konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan juga perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka untuk produk-produk dari kita gitu. Lalu yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran.
Oke, jadi perusahaan itu tahu, oke, berarti karena gue tahu apa yang menjadi kelebihan saya, strength saya, dan saya melihat adanya opportunities, dia bisa mendefinisikan secara detail kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan supaya ini bisa memenangkan persaingan gitu. Lalu yang ketiga, ini mengenal dan memahami konsumen. Jadi jadi kalian tuh seperti tadi yang di depan itu kan jadi apa namanya kalian harus bisa mengenal siapa yang menjadi konsumen saya, ya kan, siapa yang menjadi ya siapa yang akan siapa customer segment saya, siapa target pasar saya kemana gitu loh, apa sih yang dibutuhkan oleh mereka, kemudian keunggulan produknya saya apa sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu loh, gitu. Nah itu kan, nah kemudian ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dalam hal apa, untuk pemasaran. Oke, ini sebenarnya adalah yang disebut dengan yang namanya 4P, product, price, ya kan, product, price, place, sama promotion. Oke, kita lihat satu persatu ya. Ini saya kasih ada presentasinya di sini. Sebentar. Sebentar, nanti coba cek dulu. Kelihatan di layar kalian ini ya. Oke, kita akan bahas itu. Pertama itu adalah mengenai ini, marketing mix atau bauran pemasaran kalau dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Apa aja sih isi dari bauran pemasaran ini? Oke, kita lihat. Yang pertama itu adalah produk, ya kan? Komponen dari produk itu apa aja? Ada produk apa, variasi produk, ada kualitas daripada produk itu sendiri, kemudian desainnya seperti apa, kemudian fitur-fitur yang dimiliki produk ini seperti apa saja, kemudian nama produknya, brandnya, brand name-nya, kemudian packaging, sizes-nya, kemudian juga services. Jadi kalau misalkan pas produk, ya pasti ya juga yang ada jasanya. Misalkan kalian beli beli handphone gitu kan ya, beli handphone pasti kan kalian menanyakan warantinya berapa lama, kemudian kalau service center di mana gitu. Berarti kita bicara mengenai service gitu loh. Kemudian warranties seperti tadi yang saya jelaskan, dan juga returns. Misalkan kalau ada sesuatu, something bad happens, misalnya tiba-tiba produknya mati total, ada jaminan nggak kalau produknya itu bisa ditukar gitu. Jadi produk dikembalikan bisa mendapatkan produk yang sama gitu, tanpa harus ada yang salah atau pengembalian uang atau ada biaya-biaya yang lain. Nah, produk ini juga sering disebut dengan customer solutions gitu loh. Jadi solusi yang ditawarkan kepada konsumen atau customer gitu. Lalu yang kedua, price. Price itu atau sering juga disebut dengan customer cost. Cost. Jadi karena apa? Karena itu adalah sejumlah uang, cost yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk bisa mendapatkan produk atau jasanya gitu loh. Oke, sini price itu dia ada termasuk di dalam misalnya apa, ada diskon gitu ya, atau mungkin juga ada allowance. Jadi allowance itu kemudahan untuk pembayaran, misalnya DP sekian, kemudian DP-nya 30%, kemudian untuk sisanya itu misalnya bisa dicicil atau seperti apa, ada credit terms atau mungkin mau dibayar sisanya bisa dibayar cash gitu loh. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah promotion atau juga sering disebut dengan customer communication. Jadi ini bagaimana kita perusahaan itu berkomunikasi kepada konsumen, misalnya apa, melalui promosi penjualan, sales promotion, kemudian juga melalui advertising, jadi melalui iklan yang ada di sosial media, kemudian iklan yang selalu ada di misalnya di pinggir jalan, di apa, umbul-umbul atau misalnya apa, baliho, itu juga bagian daripada promotion gitu loh. Kemudian juga ya ada sales force-nya, jadi ada tim tim penjualan yang apa, yang keliling di lapangan, yang tugasnya adalah untuk mempush supaya produk ini berada di lapangan gitu loh. Kemudian juga ada fungsi PR, public relations. Jadi ini adalah salah bagian dari, biasanya bisa di bagian dari marketing atau dia berdiri tersendiri, yang fungsinya dia adalah untuk komunikasi keluar gitu, humas gitu loh.
Gitu. Oke, kemudian untuk yang terakhir adalah place, jadi customer convenience. Jadi bagi channels itu adalah bagaimana perusahaan itu bisa mendelivery produk atau jasanya itu kepada konsumen gitu loh. Kemudian coveragenya, misalkan kalau kalian lihat misalkan seperti kayak kalian misalnya beli handphone itu coverage apa service-nya di mana saja, apakah apakah hanya di Pulau Jawa saja atau juga ada atau juga ada service center yang berada di luar Pulau Jawa gitu kan. Atau misalnya kalau kalian pernah dengar yang namanya Wuling, mobil Wuling. Jadi saya masih ingat itu Wuling itu di tahun 2017 itu waktu masih belum beredar. Jadi yang mereka lakukan itu adalah membangun jaringannya dulu, membangun networknya dulu gitu loh, supaya bagaimana supaya apa? Ya supaya nanti pada saat produk itu sudah dijual, semuanya itu sudah didukung oleh after sales service gitu loh. Makanya pas itu pernah dulu ke Bengkulu tahun 2017 itu pada saat masih kerja di perusahaan di kantor saya yang lama. Jadi di pusat kota Bengkulu itu setelah selesai saya makan di restoran di sampingnya itu ada showroom Wuling walaupun sebenarnya masih belum melakukan penjualan tetapi di situ Wuling sudah mulai bersiap-siap untuk mengambil ancang-ancang supaya kalau misalnya produk sudah terjual di pasaran sudah didukung oleh after sales service yang memadai gitu loh. Berarti sebenarnya mereka bicara mengenai coverage mereka gitu loh. Ya kan walaupun salah produknya bagus gitu ya, produknya oke, quality bagus, price misalnya harganya terjangkau gitu ya dibanding masih lebih terjangkau dibandingkan mobil-mobil Jepang lainnya. Kemudian juga didukung oleh promosi kan itu gede-gedean, tapi kalau salah channel atau coverage-nya tidak mendukung itu ya agak payah gitu karena agak kesusahan gitu. Oke, itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya mungkin teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sorry. Oke, kemudian kalau kita bicara untuk marketing mix atau bauran pemasaran untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau pelayanan kepada masyarakat atau kepada publik, itu jadi 4P, jadi ada product, price, promotion, product, price, place, promotion, dan juga ditambah lagi dengan people. Jadi orangnya ini yang melakukan orangnya yang memberikan pelayanan kepada konsumen gitu loh. Ya kan, ya kemudian juga ya ya ada after sales service di situ, ya kan kemudian juga ya ada lagi misalnya bisnis partner atau mungkin supplier situ juga termasuk atau strategic partner jadi supaya nanti pada saat memberikan pelayanan kepada konsumen itu jadi perusahaan itu bisa memberikan pelayanan yang baik yang memadai gitu loh. Lalu yang kedua tambahannya itu jadi yang kelimanya itu tadi kan kalau ya itu dari 5 itu adalah people, kemudian yang keenam itu adalah proses. Jadi proses itu terkait dengan bagaimana perusahaan itu bisa memberikan jasa memberikan service, memberikan pelayanan pada konsumen. Itu adalah prosesnya. Jadi mengenai kepuasan pelanggannya, kemudian quality assurance dalam proses bisnisnya, kemudian ya bagaimana perusahaan itu bisa menjamin bahwa customer itu merasa terpuaskan gitu loh. Maka adanya proses gitu loh. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah physical evidence. Physical evidence adalah bukti bahwa perusahaan ini berdiri, bahwa perusahaan ini ada exist gitu loh. Jadi dilihat dari misalnya aset perusahaan, misalnya gedung, pabriknya, atau mungkin gudang gitu kan, atau mungkin kendaraan-kendaraannya, ya kan, atau mungkin armadanya, armada motornya atau armada mobilnya. Itu merupakan bagian dari physical evidence gitu loh. Atau mungkin jika misalkan kalian masuk ke showroom kendaraan roda 4, itu pasti kan ada interior yang sama antara satu showroom dengan showroom yang lain gitu. Atau mungkin kalau misalnya karena pada saat kalian servis motor, ya misalnya servis motor merek brand tertentu, itu dia pasti ada bukti fisiknya bahwa bengkel ini loh ada loh. Bengkel itu benar-benar bengkel resmi gitu, bukan bengkel yang di bawah di bengkel
bengkel yang apa, bengkel yang abal-abal, bengkel yang di pinggir jalan gitu. Tapi bengkelnya emang bengkel resmi, ketahuan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, ini nanti bahan bahannya kalau nggak salah ini udah saya share ya. Ini kalau sama saya belum dapat bisa cek lagi. Oke, ada yang bertanyakan mungkin teman-teman? Oke, saya balik lagi ke tadi. Oke, tadi ya, ini berarti kan yang pertama adalah customer solutions, itu berarti ada needs and wants-nya, kemudian konsumen, itu biaya konsumen, betul ini customer cost atau price, kemudian ini convenience, customer convenience, atau misalnya jadi place, kemudian ini komunikasi, itu berarti ini adalah promotion gitu loh. Oke, perhatikan, oke, jelas ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan silahkan ya. Oke, kita lihat konsep dasar pemasaran. Sebenarnya konsep dasar pemasaran itu adalah begini. Ada yang namanya AIDA. AIDA itu adalah merupakan kepanjangan dari attention, interest, desire, dan action. Plus ditambah dengan S, satisfaction. Gitu loh. Oke, kita lihat A yang pertama, attention. Ya, kalau misalkan produk kita itu ingin terjual, berarti kita harus bisa mendapatkan perhatian. Kita we must get the attention from the customers gitu loh. Caranya apa ya? Dengan promosi gitu kan, dengan promosi umbul-umbul, promosi di sosial media, misalnya promosi di mana ya di YouTube, promosi di WhatsApp gitu loh. Ya kan? Ya, itu seperti itu, atau mungkin promosi di baliho yang gede di pinggir jalan, itu merupakan bagian dari upaya kita untuk bisa mendapatkan perhatian dari customer gitu loh. Makanya kenapa kalau kita menempatkan misalnya umbul-umbul, menempatkan apa umbul-umbul atau misalnya menempatkan baliho itu pasti di lokasi yang strategis yang terlihat oleh konsumen dari pada saat misalnya dia berkendara atau misalnya pada saat dia lagi jalan, dia bisa melihat dengan jelas oh ada promo gitu di situ. Lalu yang kedua, interest dari mereka sudah mendapat dari mereka sudah mendapatkan perhatian dari kita. Kita lihat dari berapa persen dari mereka yang tertarik, yang benar-benar yang tertarik gitu, interest gitu loh. Ada minat, ada ketertarikan gitu loh. Jadi ini baru ketertarikan, belum mencoba ya, tapi kok baru pada berikan attention, interest gitu loh. Interest kayaknya oke, kayaknya lucu tuh. Tapi belum sampai kepada desire, keinginan untuk membeli gitu loh. Kan keinginan untuk melakukan tindakan, desire gitu. Nah, baru setelah ada desire, baru nanti ada action, tindakan, mencoba gitu loh. Setelah dicoba, bagaimana? Apakah dia sesuai dengan ekspektasinya sebelumnya? Apa sesuai atau beyond, dia maksudnya melebihi ekspektasi atau bahkan below expectation gitu loh. Kalau sesuai dengan ekspektasi atau bahkan beyond the expectation gitu, maka customer akan merasa satisfied gitu, merasa puas gitu. Tapi kalau misalkan produk ini ternyata below satisfaction, di bawah tingkat kepuasan, maka ya pastinya itu akan ya konsumen akan merasa tidak puas gitu loh, ya kan? Oke, next. Jadi sebenarnya tujuan dari marketing itu adalah bagaimana kita perusahaan itu bisa memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi tidak hanya sekedar untuk tidak hanya sekedar jualan toh atau action, tetapi juga bisa memberikan kepuasan kepada konsumen gitu loh. Oke, tadi marketing mix udah dapat ya, udah tahu. Kemudian saluran distribusi, oke. Kalau ada ditanyakan silahkan ya teman-teman ya. Oke, kemudian beberapa marketing konsep yang sedang ngetrend. Jadi misalkan ya ada konten marketing, maka sekarang ada yang disebut dengan content creator ya. Ada juga mobile marketing, kemudian digital marketing gitu ya.
dan juga apa continuous marketing, ada juga personalized marketing yang kita memberikan kita merancang konsep pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing konsumen, itu juga sudah ada. Pasti ini kan dibantu oleh adanya teknologi, ya kan, gitu. Misalkan kalau kalian melihat misalnya iklan di YouTube kok kayaknya kenapa iklan sesuai dengan apa ya, katakan kok kenapa iklan yang ini yang itu gitu loh. Kan terkadang misalkan antara iklan yang muncul di YouTube saya dengan misalnya iklan yang muncul di YouTube anaknya pastinya akan berbeda. Karena apa? Karena sifat sudah personalized marketing gitu loh. Gitu. Oke. Oke, anyway, ada yang sudah coba bikin kelompok, mungkin bikin kelompok kemudian hasilnya seperti apa, kira-kira maksud hasil gini, produk yang akan dibuatnya seperti apa gitu. Gimana teman-teman? Ada yang sudah mulai kelihatan mungkin produknya apa, jasanya apa gitu. Ada mulai mungkin. Karena kan ini kan kita udah mau coba mulai bimbingan untuk yang bisnis plannya ya. Gitu. Gimana? Ada yang sudah mulai bikin mungkin? Guys. Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Kapan Iya, kira-kira? Kapan kira-kira bisa udah mulai kelihatan ini kelihatan kelompoknya seperti apa, maksudnya produk biasanya seperti apa gitu loh. Kapan kira-kira? Gimana? Yang lain karena kan gini, jadi kalau setelah UTS nanti jadi ini jadi presentasi kelompok itu akan menjadi nilai UAS kalian gitu loh. Gitu. Makanya itu kan jadi makanya saya concern gitu kan. Dan ini tadi BMC ini sebenarnya juga bagian dari konsep yang kalian buat gitu loh. Jadi kalian membuat bikinnya apa, kemudian nanti kalian tuangkan di dalam BMC itu gitu loh. Gitu. Gimana kira-kira? Paling nggak misalkan gini, kalau paling nggak ya kalian udah kebayang nih, kira-kira produk gue misalnya seperti ini gitu. Produk gue misalnya jasa. Misalnya apa? Misalnya apa? Jasanya itu adalah kurir dengan menggunakan sepeda. Jadi ya kalian antar itu adalah khusus untuk dokumen, misalnya same day service gitu loh. Misalnya khusus untuk wilayah misalnya wilayah wilayah bisnis di Jakarta, misalnya apa di segitiga Senen atau di mana lagi, atau misalnya wilayah ya misalnya kayak kota-kota Jakarta aja, misalnya ya dari Sudirman ke misalnya mana Pancoran, dari Pancoran kemana gitu. Jadi transportasi itu menggunakan sepeda gitu loh. Gitu. Jadi kalian tinggal misalnya, saya katakan kalian ya bikin misalnya menggunakan aplikasi. Jadi ya semua transportasi adalah sepeda. Mungkin kalau kalian pernah lihat di film di Trans TV yang kayak di New York itu ada deh, jadi misalnya ya perusahaan kurirnya kan menggunakan sepeda pribadi gitu loh. Jadi ya jadi perusahaannya ini hanya tinggal memanage para kurirnya ini gitu loh, yang tadi ya mereka punya sepeda, mereka punya kendaraan, ya kita tahu kendaraan sepeda ya mereka, dan itu di manage gitu. Dan namanya diantar ya cuma palingnya dokumen, enggak, tapi bukan barang-barang yang gede yang gede, tapi hanya khusus dokumen gitu. Gitu. Gimana kira-kira? Itu saya sebagai contoh gitu kan. Gitu. Atau mungkin kalau kalian misalnya kan kalian lihat ada beberapa perusahaan misalkan kalau paling gampang ya berarti misalkan kayak Gojek gitu kan bisa ngeliat kalau Gojek itu konsepnya seperti apa kan, kalau bisa lihat misalkan coba bikin BMC-nya gitu, bikin
bikin BMC. Oh, kalau Gojek itu seperti ini. Kalau misalkan kalian lihat customer segmentnya siapa, value proposition-nya apa, kemudian channel distribusinya bagaimana, customer relationship-nya seperti apa, kemudian key activities-nya apa, key resources-nya siapa, gitu kan. Misalnya ini, ya berarti key resources adalah misalnya Gojek rider-nya, kemudian gitu kan, sebagai apa, sebagai partner, atau mungkin apa, sebagai apa, mungkin ya supir taksi online-nya, gitu kan. Di partnership-nya berarti siapa dengan siapa, berarti kan ya dengan para apa, dengan para bisnis partnernya itu kan. Nah, kemudian revenue streaming dari mana? Kalau sekarang kan bukan hanya sekedar mengandalkan dari Gojek, tapi kan juga ada GoPay, ada lagi ada GoClean, ada lagi apa GoMassage gitu kan. Itu sebenarnya kan merupakan bagian dari revenue stream mereka gitu loh. Kemudian cost structure-nya apa? Berarti apa yang mesti dikeluarkan ya, misalnya bayar untuk gaji karyawan di kantor pusatnya, kemudian bayar apa, bayar promosi gitu kan. Kemudian apa lagi misalnya untuk ya misalnya untuk ya misalnya apa untuk bayar apa sewa sewa gedung gitu kan, bayar listrik gitu kan. Nah, kemudian variable cost-nya apa? Misalnya kalau ada event-event tertentu, misalnya kalau mau ada event-event besar atau sebelum pandemik ya, ada event besar, ya Gojek misalnya mensponsori itu bagian dari variable cost gitu loh. Gitu. Nah, kira-kira teman-teman gimana nih? Oke, ini sembari saya absen dulu ya, sebentar ya. Saya absen, masih ada waktu kan? 10 menit lagi, 5 menit lagi, oke. Ya, saya absen dulu ya teman-teman ya. Masa. Oke, Dimas ada, Dimas hadir? Dimas nggak ada ya? Fajar. Ada Pak, Dimas ada Pak. Oke, sorry. Fajar ada? Nah, di unmute juga boleh, nggak apa-apa kok. Hadir Pak, hadir. Oke, Adelia. Hadir Pak. Oke, Adelia ada sebentar ini. Terus apa lagi nih? Adelia ada. Ferry ada, Ferry? Ada Pak, ada. Oke, Imam ada. Lukman? Ada Pak. Lukman ada. Oke, Glenn? Hadir. Oke, Glenn. Yes. Bagas, Jamal? Hadir. Oke, thank you. Hadir. Bergi ada ya. Sardi? Hadir Pak. Hadir ya. Ahmad, Khairur? Ahmad ada? Belum ada ya. Lukas? Hadir Pak, hadir. Oke. Farhan Muhammad? Hadir Pak. Oke, thank you. Daniel Santoso ada? Ada Pak. Oke. Dikri Aziz? Hadir Pak. Oh, oke. Angga? Oh ya, enggak jauh. Angga ada ya? Ada tadi Pak. Ada ya, oke. Kalau Ahmad Khairul kemana ya? Ada nggak? Ada Ahmad? Pak itu. Ahmad ada, Ahmad Khairul? Ada. Ada ya? Ada Pak Iya. itu Pak. Oke, Bapak siap. Rofi. Oke, ini dia minggu depan nanti kita bahas lagi ya untuk ini ya, untuk apa? Untuk yang kelompok ini ya. Hadir, Jadi Pak. untuk ya oke, udah ada semuanya kok. Untuk apa? Untuk pembahasan kelompok, berikut juga untuk yang BMC untuk masing-masing kelompok ya, itu ya. Itu jadi nanti kalau untuk materinya mungkin nanti saya upload di YouTube, mungkin kalau kita zoom-nya tuh untuk pembahasan ini aja kali ya gitu ya. Oke, teman-teman. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan mungkin, teman-teman? Sampai sini? Kalau Pak. Lukas Pak. Oke, berarti nanti tolong ya, tolong dicoba diperhatikan dulu untuk apa, untuk yang kelompok ya, semoga saya bisa sih berharap ya pemirsa sudah mulai kelihatan gitu loh apa kelompoknya seperti apa gitu ya.
Oke, teman-teman semuanya ya. Pak, maaf mau tanya Pak. Yes. Aha, Ini kan yang waktu itu kan bikin kelompok, betul. ya kan? Nah, terus ini ada apa mahasiswa baru si Angga, terus Angga. masuk kelompok juga apa gimana? Oh ya pasti. Masuk berarti dia milih aja ya? Oh iya, ini kalian jadinya ada 16 orang ya. Iya, satu orang yang 6 kelompok. Iya. Satu kelompok yang 6 orang. Ada 6 orang itu ya kira. Jadi Yaudah, 4 nggak apa deh. kelompok aja, satu kelompoknya 4 orang. Atau kelompok gitu ya. Jadi kelompok aja gimana? Masalahnya kita udah Kalian udah bikin ya? Iya Pak. pada merancang ininya, Pak. Produknya. Iya, lebih baik mendingan gabung satu kelompok aja. Si Angganya. Iya boleh juga, nggak masalah sih. Kalau tadi sebenarnya ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah di split jadi 4 kelompok, jadi 4 kelompok gitu kan ya. Cuma kan kalau 4 kelompok, kalau kalian memang sudah mulai bikin ya berarti kan sayang banget ya, berarti kan mungkin mulai dari awal. Kalau saran saya sih ya udah dia ikut aja, terserah dia mau masuk kelompok yang mana. Jadi ya kalian kan kita kalian bisa welcome dengan Angga, misalkan kalau dia masuk kelompok A atau kelompok B gitu loh. Gitu sih. Gimana teman-teman? Oke? Kita sih open aja sih, Pak, dia mau gabung di mana. Ya oke, sip lah. Nanti info aja ya kalau itu minggu depan siapa-siapa aja nama-nama kelompoknya ya ke saya, nanti juga mengenai apa produk-produknya atau apa konsepnya seperti apa, nanti kita bahas lagi gitu ya. Oke? Oke, Pak. Baik Pak. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak semuanya teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kesehatan dan jaga keselamatan kalian, itu yang paling utama ya. Kalau sebisa mungkin kalau memang harus keluar dari rumah ya jangan lupa menggunakan masker, karena ini juga saya suka lupa itu, walaupun sebenarnya cuma deket doang tapi kadang suka lupa, sebalik lagi gitu. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.